warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Suciati Madani dari ANR. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan penerapan Good Corporate Governance. Namun kali ini saya akan menjelaskan mengenai uh, self assess mengenai assessment Good Corporate Governance dengan teknik pelaksanaannya pada PT ABC Indonesia. Nah, Good Corporate Governance ini adalah kerangka kerja yang mencangkup praktik-praktik terbaik untuk mengelola suatu perusahaan dan mengendalikan sebuah perusahaan. Tujuannya ini untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan beretika. Nah, di dalam proses assessment GCG ini, itu dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi sejauh mana sih mereka mematuhi prinsip-prinsip GCG tersebut. Lalu, langkah apa sih yang harus dilakukan untuk perbaikan pada perusahaan PT ABC Indonesia. Nah, PT ABC Indonesia ini menerapkan prinsip Good Corporate Governance terkait dalam 5 aspek. Yang pertama adanya transparansi. Nah, adanya transparansi ini membuat dan menyampaikan informasi dengan benar, jelas, dan mudah diakses. Kedua, akuntabilitas. Nah, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil itu dengan pertimbangan yang matang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak tersebut. Ya, ada kewajaran untuk menangani semua kepentingan ini dengan adil dan setara tanpa memihak kepada sebelah pihak. Yang keempat, adanya tanggung jawab. Nah, untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari setiap kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang kelima, adanya independensi. Di sini keberadaan Dewan Direksi dan Komite yang independen untuk mengambil sebuah keputusan secara objektif. Lalu, di sini ada GCG Assessment versi FCGI, di mana mereka bekerja sama dengan PricewaterhouseCoopers Indonesia untuk membuat self-assessment checklist sebagai alat pengukuran penerapan GCG pada perusahaan PT ABC Indonesia, mana terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh dua perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi penerapan corporate governance pada perusahaan. Yang ketiga, ini dapat digunakan oleh sebuah jenis perusahaan, termasuk perusahaan publik, badan usaha negara atau BUMN, dan perusahaan swasta. Yang keempat, ini juga terbagi atas pertanyaan dikotomis seperti ya atau tidak, dan pertanyaan diskrit, yaitu mengenai ranking. Nah, lalu apa saja sih pertanyaan yang terkait pada tersebut? Nah, di sini ada 5 topik pertanyaan. Yang pertama ada mengenai hak pemegang saham, yang kedua kebijakan corporate governance, yang ketiga praktik corporate governance, yang keempat adanya pengungkapan, dan yang kelima ada pihak audit yang terlibat. Lalu bagaimana teknik pelaksanaan pada PT ABC Indonesia? Di sini kami membuat teknik pelaksanaan di dalam penerapan GCG pada PT ABC Indonesia. Yang pertama, kami mengkaji dokumen dan kebijakan. Nah, untuk tinjauan dokumen-dokumen ini seperti anggaran dasar, kode etik, dan kebijakan perusahaan yang terkait dengan GCG pada perusahaan PT ABC Indonesia. Selain itu juga kita dapat evaluasi jauh mana nih dokumen-dokumen tersebut sudah sesuai apa belum dengan prinsip-prinsip yang telah diterapkan pada perusahaan PT ABC Indonesia. Lalu yang kedua ada teknik dengan wawancara
dengan pihak yang terkait. Nah, melibatkan wawancara dengan anggota seperti dewan direksi, manajemen, dan pemangku kepentingan kunci untuk memahami bagaimana sih pandangan mereka terhadap penerapan ICG pada perusahaan PT ABC Indonesia ini. Yang ketiga, kita melakukan observasi. Nah, dengan melakukan observasi, kita dapat mengamati praktik-praktik operasional perusahaan untuk memastikan kesesuaian yang telah dibuat dalam prinsip ICG. Selain itu juga kita dapat mengidentifikasi nih area mana sih yang harus kita perbaiki atau yang harus kita eh, adakan peningkatan itu. Yang keempat, ada survei dan kuesioner. Nah, untuk mendistribusikan survei atau kuesioner kepada seluruh pegawai dan pemangku kepentingan ini, salah satunya untuk mengukur persepsi mereka terhadap penerapan CG pada perusahaan PT ABC Indonesia. Yang kelima, adanya audit internal. Di sini kita melibatkan tim audit internal ini untuk mengevaluasi dan mengaudit terkait dengan implementasi prinsip DCG. Dan selain itu juga kita memberikan rekomendasi perbaikan yang mungkin diperlukan pada PT ABC Indonesia. Lalu yang selanjutnya ada kebijakan pengawasan Dewan Komisaris yang efektif di PT ABC Indonesia. Nah, tujuan dari kebijakan pengawasan Dewan Komisaris yang efektif ini adalah untuk menciptakan eh, lingkungan korporat yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan semua eh, pemangku kepentingan. Nah, di sini ada beberapa tujuannya juga. Tujuan utama dari kebijakan pengawasan Dewan Komisaris melibatkan beberapa aspek. Pertama, ada meningkatkan kinerja perusahaan di mana Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam membimbing dan evaluasi kinerja perusahaan. Nah, kebijakan yang efektif ini dapat membantu meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, kebijakan pengawasan yang baik ini menciptakan sistem yang transparansi untuk memungkinkan pemangku kepentingan memahami keputusan dan tindakan perusahaan. Hal ini juga dapat memberikan dasar bagi akuntabilitas yang kuat. Yang ketiga, ada mengelola resiko dengan efektif. Nah, Dewan Komisaris ini memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menilai dan mengelola perusahaan dalam kebijakan yang efektif untuk mendukung implementasi strategi dan proses manajemen risiko yang baik. Yang keempat, mendorong kepatuhan hukum dan etika. Nah, melalui kebijakan pengawasan, perusahaan ini dapat memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar etika yang berlaku. Yang terakhir ada yaitu memastikan independensi Dewan Komisaris. Nah, kebijakan ini juga harus mendukung independensi Dewan Komisaris agar apa? Agar dapat mengambil keputusan yang objektif dan bebas dari konflik kepentingan pribadi. Lalu, apa sih pentingnya kebijakan pengawasan Dewan Komisaris ini? Nah, di sini eh, penting penting sekali kebijakan pengawasan Dewan Komisaris yang efektif pada PT ABS ini melibatkan beberapa aspek krusial yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Untuk kebijakan pengawasan Dewan Komisaris yang efektif di dalam PT ABC Indonesia ini eh, memastikan bahwa setiap perusahaan ini sudah mematuhi prinsip-prinsip ESG yang telah dibuat, yaitu termasuk transparansi, akuntabilitas, independensi,
kewajaran dan bertanggung jawab. Nah, kepatuhan terhadap GCG ini membantu menciptakan lingkungan bisnis yang dapat dipercaya dan mendukung keberlanjutan perusahaan. Lalu ada kriteria kebijakan pengawasan Dewan Komisaris yang efektif pada PT. Sini ada 6 kriteria. Pertama ada kebijakan aktif dan independensi untuk memastikan bahwa Dewan Komisaris terlibat aktif dalam pengambilan keputusan strategis dan memiliki tingkat independensi yang memadai. Yang kedua, komposisi dewan yang beragam, di mana kita dapat menetapkan kebijakan untuk menetapkan komposisi dewan yang beragam, masuk keahlian yang berbeda dan representasi gender yang seimbang. Yang ketiga, adanya pengembangan dan pelatihan. Nah, kita dapat menyediakan program pengembangan dan pelatihan reguler untuk Dewan Komisaris. Lalu, yang keempat, adanya prosedur pelaporan dan evaluasi kinerja. Ini juga dapat menetapkan prosedur dan pelaporan yang jelas untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris secara teratur. Yang kelima, ketegasan terhadap etika dan integritas. Kita dapat menegaskan komitmen terhadap etika dan integritas yang tinggi dalam setiap keputusan dan tindakan Dewan Komisaris. Dan yang terakhir, ada mekanisme pengawasan risiko, di mana kita dapat menyusun mekanisme pengawasan risiko secara yang efektif, termasuk audit internal dan eksternal, untuk juga memastikan bahwa risiko perusahaan ini dapat diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Nah, di sini ada bukti keberhasilan PT ABS Indonesia menerapkan sistem Good Corporate Governance. Yang pertama, perusahaan ini mendapatkan penghargaan Indonesia Top GCG Awards pada tahun 2021 dari The Economy yang menilai kinerja perusahaan dari 38 sektor berdasarkan 3 indikator utama GCG, yaitu transparansi, tanggung jawab, dan keadilan serta kesetaraan. Yang kedua, perusahaan ini juga dapat melakukan evaluasi penerapan GCG pada tahun 2020 dengan menggunakan sistem penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Dan hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah menjalankan GCG dengan sangat baik, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, perusahaan ini juga melaporkan hasil self-assessment penerapan GCG pada tahun 2022 yang mencangkup 5 aspek, yaitu komitmen terhadap penerapan GCG, hak-hak pemegang saham, pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, pengungkapan informasi dan transparansi, serta aspek lainnya. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki skor rata-rata 91,75% yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Lalu, kaitan penerapan GCG yang baik dapat mengurangi atau menghilangkan budaya korupsi pada PT ABC Indonesia. Nah, di sini ada GCG, ada budaya untuk mengurangi atau menghilangkan korupsi pada PT ABS Indonesia. Yang pertama, GCG adalah suatu tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Yang kedua, penerapan GCG ini secara efektif dapat mencegah atau menghambat dan mempersulit seseorang melakukan tindakan korupsi. Karena apa? Karena GCG ini menjamin bahwa proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan PT ABC ini dilakukan secara terbuka, jelas, dan sesuai dengan perundang-undangan dan etika berusaha. Lalu ada penerapan GCG ini juga dapat meningkatkan kinerja, reputasi, dan daya saing perusahaan, sehingga ini dapat memberikan manfaat bagi para
pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, bahkan sampai dengan masyarakat. Dan yang terakhir, penerapan GCG ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan swasta, tapi juga bagi perusahaan milik negara atau BUMN, mana pemerintah dan organisasi non pemerintah karena semua entitas tersebut memiliki tanggung jawab sosial dan moral untuk mewujudkan good governance. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.